Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk seluruh peternak Indonesia. Kembali berjumpa dengan saya Rido di channel YouTube Ternak Unggas Channel, channel YouTube yang membahas mengenai serba-serbi dunia perunggasan. Baik, rekan-rekan peternak semua, hari ini saya akan mengajak rekan-rekan peternak semua untuk sedikit membahas mengenai bagaimana cara kita untuk membedakan DOC, Day Old Chick, atau anak ayam umur sehari, atau yang biasa kita sebut dengan bibit atau anak ayam yang berkualitas dengan yang tidak. Jadi nanti kita akan membahas mengenai perbedaan antara DOC yang berkualitas dengan DOC yang tidak berkualitas, dan dampaknya apa ketika kita tidak melakukan seleksi atau kita tidak melakukan culling untuk DOC yang tidak berkualitas. Nanti kita akan bahas secara lebih lanjut di video ini. Terus ikuti video ini sampai dengan akhir. Baik rekan-rekan peternak semua, sebelum saya lanjut, alangkah baiknya dan tidak jemu-jemunya saya mengingatkan kepada rekan-rekan peternak semua untuk subscribe channel YouTube ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten dan mengedukasi kepada rekan-rekan peternak semua tentang dunia peternakan, khususnya di ternak unggas. Dan jikalau rekan-rekan peternak semua merasa video-video dari kami bisa memberikan manfaat, jangan ragu-ragu untuk share ke peternak yang lain supaya peternak-peternak yang lain dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat pula dari kami. Baik, langsung saja pada pembahasannya, yaitu bagaimana cara kita membedakan DOC atau Day Old Chick atau bibit yang bagus dengan bibit yang tidak bagus. Karena ini akan sangat menentukan juga keberhasilan usaha peternakan kita. DOC yang bagus tentunya secara fisik sebenarnya sudah bisa kita lihat, dan mungkin peternak-peternak yang sudah sering melakukan pemeliharaan baik ayam pedaging maupun ayam petelur pasti bisa membedakan antara DOC yang bagus dengan DOC yang tidak bagus. Tetapi akan lebih baik ketika kita mereview, dan video ini juga bisa ditunjukkan untuk para peternak-peternak pemula yang belum paham, supaya bisa lebih paham dan terhindar dari kerugian dikarenakan kondisi DOC yang abnormal atau DOC yang cacat atau DOC yang tidak berkualitas. Nah, tentunya yang pertama adalah kita bisa melihatnya secara fisik. Secara fisik, biasanya ketika kita check in atau datang DOC atau kutuan atau anak ayam, sebaiknya kita melakukan penimbangan berat badan DOC. Nah, untuk ayam broiler ini standar bobotnya per ekornya itu 37 gram. Kemudian kalau untuk ayam layer, DOC-nya atau anak ayamnya umur 1 hari itu bobot standarnya minimal sekali sekitar 35 gram. Jadi rekan-rekan semua ketika check in datang DOC, sebaiknya rekan-rekan peternak semua menimbang DOC ketika baru datang sebelum mengkonsumsi pakan dan minum. Jadi ketika baru datang, turun dari truk pengangkut DOC-nya, rekan-rekan peternak semua menimbang, baik itu satu persatu boleh, atau mungkin sampling saja, satu box diambil 10 atau 20 juga boleh, nanti ditimbang dan dirata-rata. Atau ada juga yang proses penimbangannya itu bareng dengan boxnya. Jadi boxnya sekaligus anak ayam yang ada di dalam boxnya ditimbang, kemudian nanti setelah anak ayamnya diturunkan, ditebar ke brooding, boxnya nanti ditimbang. Jadi berat box plus anak ayam dikurangi dengan berat box, nah nanti ketemu bobot anak ayam yang jumlahnya kurang lebih sekitar 100 ekor atau 100 plus minus 2 ekor. Nah nanti tinggal dibagi dengan jumlah ekorannya, nah nanti ketemu bobot badannya itu berapa. Nah, standar untuk broiler tadi sekitar 37 gram minimal. Kemudian kalau untuk layer 35 gram minimal. Nah, rekan-rekan peternak semua bisa melakukan penimbangan ini. Ketika bobotnya di bawah standar, rekan-rekan peternak bisa menuliskan
keluhan atau komplain atau masukan di surat jalan yang dibawa oleh supir DOC. Tinggal ditulis saja di situ, misalkan bobot badan DOC-nya kurang dari standar, ditulis saja misalkan 33 gram atau 34 gram atau sesuai dengan bobot yang diterima oleh rekan-rekan peternak semua. Asalkan memang kurang dari standar ya. Kalau cukup dari standar atau mungkin lebih dari standar ya nggak perlu ditulis, artinya nggak perlu komplain. Kemudian rekan-rekan peternak semua juga bisa mengecek ketika DOC datang itu di box apakah ada yang mati atau tidak. Karena ketika ada yang mati ini mengindikasikan bahwa ada masalah ketika proses transportasi atau mungkin ada masalah dengan DOC-nya atau anak ayamnya. Kemudian setelah dilakukan penimbangan, kemudian pengecekan jumlah ayam dan jumlah ayam yang mati, peternak semua juga bisa mengecek secara fisik. Jadi dilihat mulai dari matanya, kemudian bulunya, kemudian kakinya, kemudian pusarnya, dan kloakanya atau anusnya. Nah, ini apa yang diperiksa? Biasanya DOC yang abnormal atau bermasalah, biasanya di bulunya itu tidak bersih, bulunya tidak kering, bulunya biasanya basah. Kemudian dilihat di pusarnya, biasanya DOC yang abnormal atau tidak normal ini pusarnya itu basah atau bolong, tidak menutup sempurna. Nah, kemudian selain di pusarnya, biasanya di anusnya dilihat apakah ada berak putihnya yang menempel atau bersih. Kemudian dilihat juga di bagian kakinya. Nah, kakinya ini normal, besar atau kecil dan kering gitu ya, yang biasa kita sebut dengan DOC dengan kaki kering. Nah, ini rekan-rekan peternak semua bisa cek secara fisiknya di hari pertama. Kemudian pastikan juga ketika rekan-rekan peternak mengikuti program kerjasama dengan kemitraan, apakah ada klaim untuk DOC yang mati, misalkan di bawah 1 minggu atau di bawah 3 hari, yang mati atau abnormal itu bisa diklaimkan ke perusahaan atau ke kantor intinya yang bekerja sama dengan peternak. Kalau memang bisa, sebaiknya selama kurun waktu misalkan 3 hari atau 7 hari sesuai dengan persetujuan ketika kerjasama di awal, itu dilakukan seleksi dan culling untuk DOC yang abnormal tadi. Jadi umur 1 sampai dengan 3 hari misalnya, peternak semua ketika memberi makan dan minum sekaligus untuk menyeleksi ketika ada DOC yang jelek, DOC yang kecil, DOC yang kakinya kering, atau DOC yang terlihat pertumbuhannya terlalu jauh dibandingkan dengan teman-teman DOC yang lain atau anak ayam yang lain, itu rekan-rekan ternak bisa kumpulkan, kemudian dibuatkan sket khusus dan dilakukan culling atau pemusnahan, kemudian diklaimkan ke kantor atau pihak kemitraan yang bekerja sama dengan rekan-rekan peternak semua, jika memang sistemnya kemitraan. Jika tidak, ini rekan-rekan peternak bisa menghubungi sales atau petugas lapangan di mana rekan-rekan membeli DOC atau anak ayam, untuk bisa dikonsultasikan bagaimana penanganan yang baik untuk anak ayam yang abnormal ini. Apakah bisa diklaim atau memang tidak bisa diklaim. Nah, itu nanti rekan-rekan peternak bisa berhubungan dengan petugas lapangan di mana rekan-rekan peternak membeli DOC. Ini khususnya untuk yang mandiri, yang tidak bekerja sama dengan perusahaan kemitraan. Nah, sebaiknya gimana ketika kita menemukan DOC yang abnormal tadi, baik yang kaki kering, kemudian pertumbuhannya terlalu jauh karena faktor DOC ya, bukan karena faktor manajemen pemeliharaan. Jadi ketika umur 1 sampai dengan 3 kan otomatis terlihat anak ayam yang tubuhnya kecil. Rekan-rekan peternak semua bisa mengumpulkan DOC yang abnormal tadi, yang kaki kering, pusar basah, kemudian pertumbuhannya lambat sekali, terhambat.
kemudian rekan-rekan peternak akan lebih baik DOC-DOC yang abnormal seperti ini akan lebih baik untuk dikaling atau dikeluarkan dari farm kita atau dari kandang kita. Tujuannya apa? Supaya DOC-DOC ini tidak menjadi carrier atau pembawa penyakit yang nantinya dapat menyebabkan ayam-ayam kita yang lain, yang sehat, yang normal ini bisa terserang penyakit. Karena DOC-DOC yang abnormal ini biasanya secara anatomi organ dalamnya itu tidak sempurna, atau ada kelainan, atau gagal tumbuh, sehingga menyebabkan ketika anak ayam ini hidup di tengah populasi ayam yang sehat, anak ayam yang kecil yang abnormal ini mempunyai daya tahan tubuh yang lemah dan gampang terserang penyakit. Sehingga ketika anak ayam yang abnormal ini sakit, nah ditakutkan nanti akan menularkan penyakit kepada DOC atau anak ayam yang lain yang tubuhnya normal. Sehingga akan lebih baik ketika anak ayam yang abnormal ini sedini mungkin untuk dipisahkan, kemudian dikaling. Nah, dikaling ini apa? Dikaling yaitu dimusnahkan, tidak dipelihara atau dimatikan, dengan tujuan agar memutus siklus atau mencegah terjadinya outbreak suatu penyakit yang disebabkan oleh anak ayam atau DOC yang abnormal. Nah, sedikit itu dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mohon juga saran dari rekan-rekan peternak yang lain yang memang sudah berpengalaman dan sudah ahli dalam hal pemeliharaan ayam, baik ayam broiler maupun ayam petelur, terkait dengan konten-konten dari kita. Bisa berikan saran dan masukan, dan mohon juga untuk dukung channel kami dengan subscribe, like, dan komen, serta share ke peternak-peternak yang lain agar informasi-informasi bermanfaat dari kami bisa sampai ke mereka. Sekian dari saya, salam sukses untuk seluruh peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.